wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa nusalli wa nusallimu 'ala nabiyyinal karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan-pembahasan yaitu dampak buruk dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka pada malam hari ini poin nomor 29 yaitu wa min 'uqubatil dzunub annaha tud'ifu fil qalbi ta'dhimar rabbi jalla jalaluhu wa tud'ifu waqarahu fi qalbil 'abdi wala budda sya'a am aba. Di antara hukuman Allah sebab perbuatan dosa. Jadi dosa itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Maka di antara hukuman Allah karena perbuatan dosa adalah dosa itu melemahkan hati manusia dari pengagungan kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla, dan membuat lemah penghormatannya kepada Allah dalam hatinya, dan itu pasti terjadi suka atau rela, suka atau tidak suka. Jadi rela atau enggak rela itu pasti. Jadi sebab dosa, kalau dia tidak segera bertaubat, maka pasti hatinya sedikit demi sedikit akan terhapus pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuliaan terhadap Allah akan hilang sedikit demi sedikit kalau tidak segera bertaubat. Artinya, kalau orang itu dosa lalu bertaubat, maka muncul kembali pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, seseorang itu akan sulit mengagungkan Allah tatkala orang tersebut berdosa dan tidak segera bertaubat. Ini maksud judul kita. Jadi seorang hamba Allah itu akan merasakan kesulitan yang sangat berat untuk mengagungkan Allah tatkala dia jatuh kepada perbuatan dosa, dengan pengecualian kecuali kalau dia segera taubat dengan taubatan nasuha. Ini lain lagi. Karena apa? Karena Allah menjanjikan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni dosa semuanya tanpa kecuali, meskipun dosa syirik. Kalau orang itu bertaubat meskipun dari dosa syirik, dosa yang terbesar oleh seorang hamba kepada Tuhannya, maka Allah pasti menerima taubatnya. Seperti dalam ayat tadi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dan sebagai bukti kalau semua dosa akan diampuni oleh Allah jika bertaubat adalah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya sekian banyak para sahabat Nabi yang sempat mereka menyekutukan Allah. Lalu tatkala mereka taubatan nasuha, maka Allah terima taubat mereka, kemudian Allah jadikan mereka qurun mufaddalah, generasi terbaik yang menemani Rasulullah SAW. Padahal di antara mereka ada yang menyekutukan Allah sampai yaitu menjelang Islam, sampai masa tua misalnya. Sampai-sampai ada seorang sahabat Nabi yang masuk Islam, meninggalkan kesyirikan, belum sempat sholat, belum sempat puasa, lalu saat itu disuruh untuk jihad, lalu ikut jihad, kemudian dia mati syahid, maka dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Disitulah Rasulullah SAW mengatakan, orang ini masuk surga belum sempat sujud sekalipun.
Kenapa demikian? Karena dia bertobat dari segala dosanya dan belum sempat melaksanakan, yaitu sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim benar. Ketika seorang itu terus-menerus berbuat dosa dan tidak mau bertaubat, maka saat itulah hatinya semakin lemah, sulit untuk mengagungkan Allah. Dan ingat, mengagungkan Allah itu dengan apa sih? Bagaimana kita mengagungkan Allah? Apakah hanya takbir-takbir terus? Allahu Akbar tiap hari, Allahu Akbar gitu, tapi nggak sholat? Tidak ada gunanya. Mengagungkan Allah di sini adalah taat dan patuh kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah sebesar-besar bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hanya di lisan, ya, bersolawat kepada Nabi, bahkan kemudian dikeras-keraskan suaranya. Tapi apa? Tapi paling jauh kepada sunnah Nabi SAW. Banyak. Maka mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah bukan demikian caranya. Mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah adalah ketika taat dan patuh terhadap setiap perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Tidak hanya lisan saja, semua, hati, lisan, anggota badan, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita bisa memahami kebalikannya. Kalau dosa itu mengakibatkan orang itu sulit mengagungkan Allah, jadi sulit melaksanakan ketaatan, maka kebalikannya, kalau seorang itu taat kepada Allah dan berusaha taat dan berusaha terus-menerus dalam kebaikan, maka dia gampang sekali, mudah sekali menjadi orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketaatan demi ketaatan itu mengalir. Ya, mengalir. Kenapa demikian? Karena akan terbiasa. Oleh karena itu para ulama mengingatkan kepada kita, jaga kebiasaan baik, jangan sampai kemudian libur. Karena apa? Karena kalau kita terbiasa kebaikan, apalagi kalau kita menikmati kebaikan, ketaatan, ya, ibadah, kalau kita sudah menikmatinya, maka kita akan ketergantungan dengan kebaikan dan ketaatan itu. Tapi kalau kita mengabaikan, meremehkan, sesekali libur, sesekali mengabaikan, remeh, nanti saja. Nah, ini bahayanya kalau sudah kemudian lupa, kemudian merasa senang dengan yang lain, kemudian tidak merasa bergantung kepada kebaikan dan ketaatan, maka saat itu pelan-pelan bergeser hatinya. Yang tadinya hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, patuh kepada Allah, maka sedikit demi sedikit geser. Akhirnya apa? Akhirnya hati itu menjadi kosong, kemudian yang masuk adalah kecintaan kepada dunia. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua tentang penyakit umat akhir zaman ini, yaitu al-wahn. Penyakit apa itu? Penyakit dua hal, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia, kemudian konsekuensinya yang kedua adalah benci kepada kematian. Membenci kematian maksudnya di sini adalah membenci kepada kematian sehingga dia tidak mempersiapkan diri berjumpa dengan kematian. Adapun orang tidak suka dengan kematian yang sifatnya itu manusiawi, ini wajar, tidak masalah. Semua orang nggak suka, makanya menghindari kematian. Tapi maksudnya di sini adalah membenci kematian sehingga tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Padahal kematian itu pasti datang. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Walau tamakkana waqarullahi wa 'azamatuhu fi qalbil 'abdi lama tajarra 'ala ma'asi wa rubbama ightarra al-mughtarru wa qala innama yahmiluni 'ala al-ma'asi husnur raja wa tam'i fi 'afwi la dha'fa 'azamatihi fi qalbi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan lagi, seandainya di dalam hati seorang hamba itu ada penghormatan kepada Allah. Jadi ada tempat di hatinya itu Allah. Allah itu tertanam dalam hatinya sehingga dia itu cinta kepada Allah. Ada penghormatan kepada zat yang paling ia cintai.
maka dia tidak akan sekali-kali berani mencoba perbuatan maksiat. Makanya para ulama mengatakan, semakin orang itu berani berbuat dosa, disitulah semakin tipis pengagungan Allah dalam hatinya. Semakin dia itu berani berbuat maksiat, semakin besar perbuatan maksiatnya, maka disitulah semakin kosong pengagungan Allah dalam hatinya. Semakin hilang kebesaran Allah dalam hatinya. Sebaliknya, maka semakin dia itu besar pengagungan Allah dalam hatinya, maka dia semakin takut kepada Allah untuk berbuat sebuah dosa. Kita bisa menilai diri kita masing-masing, gak usah nengok orang lain. Kita bisa lihat diri kita, sebesar apa sih keberanian kita berbuat dosa. Ya. Oh, kalau nggak ada orang berani mencuri misalnya. Oh, kalau nggak ada orang lihat-lihat sesuatu yang haram misalnya. Oh, kalau sendirian maka dia bebas melihat sesuatu dari medsos yang terlarang misalnya. Berarti saat itu semakin tipis pengagungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tertanam pada dirinya. Tapi semakin dia ini taat dan patuh kepada Allah, baik sendirian maupun di hadapan orang banyak, maka saat itulah Allah tertanam pada dirinya dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, kadang-kadang orang itu tertipu. Tertipu dengan apa? Tentu saja ini adalah syubhat. Ya, syubhat. Syubhat yang memang ditanamkan oleh bisa dari setan. Bisa pula dari hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu itu memang menyeru orang itu untuk berbuat buruk. Inna nafsa la'amaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa manusia mendorong untuk berbuat buruk kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita punya jiwa yang dirahmati oleh Allah. Tapi secara umum jiwa ini mengajak kita pribadi masing-masing untuk berbuat dosa. Dan itu bisa kita rasakan. Coba kalau kita pas sendirian, gak ada orang, ya. Kemudian di hadapan kita sesuatu yang bisa kita lihat, tapi itu adalah perkara maksiat, dosa. Maka hati kita atau diri kita merasa ingin melihatnya, menyaksikannya. Itulah nafsu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ada orang-orang yang jiwanya itu karena dirahmati oleh Allah, maka dia berani menahan diri. Dia ingat ini larangan, dia ingat ini ada hukumannya. Makanya Allah memerintahkan dalam Al-Quran, dia ingat Allah memerintahkan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangannya. Dia ingat itu. Maka itulah jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun di hadapannya ada berbagai macam keharaman dan kemaksiatan, dia berusaha menahan. Pandangannya ditundukkan, tidak dilepaskan begitu saja, tidak diliarkan dan seterusnya. Kemudian kadang-kadang ada orang itu tertipu. Lalu dia mengatakan, innama yahmiluni 'alal ma'asi husnur raja. Yang mendorong aku berbuat dosa itu adalah karena harapanku yang lebih tinggi kepada ampunan Allah, rahmatnya Allah. Jadi saya berharap rahmatnya Allah. Tidak apa-apa dosa, yang penting Allah Rahman Rahim. Ya. Jadi dia ingat ayat-ayat rahmat, ayat-ayat ampunan, ayat-ayat kasih sayangnya Allah. Jadi itu yang dipegang kuat. Itu yang didominankan oleh hawa nafsu dan oleh setan. Jadi dibisiki, tidak apa-apa, sekarang dosa. Nanti umur 40 baru tobat. Ternyata mati umur berapa? 35. Nah, gimana itu? Tidak apa-apa, sekarang foya-foya. Ya. Nanti sekiranya sudah tua 60 baru ke masjid. Ternyata 59 meninggal dunia. Ada nggak seperti itu? Banyak. Antum mungkin bisa ngecek teman-teman sekolah antum kecil dulu. Apakah sekarang semua masih hidup? Tidak. Ada yang meninggal umur 40, ada yang meninggal 35, ada yang meninggal 41, 42 dan seterusnya. Jadi, ikhwan fillah azakumullah, ini merupakan waswas syaitan dan hawa nafsu. Mengatakan bahwasanya tidak mengapa berbuat dosa, Allah itu Ghafur Rahim. Ya. Kemudian wa tama'i fi afwihi. Jadi tidak apa-apa berbuat dosa karena aku ini betul-betul ingin kepada ampunan Allah. Kan ada doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya Allah, Engkau Maha menerima maaf. Ya. Kau cinta untuk memaafkan, mencintai pemaafan. Maka berikanlah maaf pada aku. Itu saja yang dilihat ayatnya, sebelah. Ya, padahal para ulama mengatakan ini namanya roja. Roja itu mengharap rahmat. Itu bagaikan sebelah sayap seekor burung. Kemudian kalau ini saja dia akan binasa. Coba burung satu sayap terbangkan, dia akan jatuh. Maka burung butuh dua sayap. Yang satu ini dianggap raja, yang satu adalah khauf. Jadi ini roja, berharap rahmatnya Allah. Yang kiri ini adalah khauf min adzabillah, rasa takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dikepakkan baru bisa terbang, seimbang. Ya. Jadi kalau orang itu berharap saja rahmat Allah, maka dia bergelimang dalam dosa, sulit untuk taubat. Kalau orang itu khauf terus, apa akibatnya? Putus asa. Jadi dia ini berbuat dosa, kemudian dia merasa nggak ada ampunan, nggak ada rahmat. Dia takut terus, disiksa. Ya dia nggak akan taubat dan putus asa akhirnya. Ujung-ujungnya terus berbuat dosa, nggak mau taubat. Makanya Islam mengajarkan kepada kita, yaitu Allah mengatakan tentang sifatnya orang beriman, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Sifat orang yang beriman itu adalah sangat berharap kepada rahmatnya Allah, dan juga dia sangat takut kepada azabnya Allah. Disitulah adil. Ya. Jadi kita ketika menghadapi sesuatu ada khauf, ada roja. Roja berharap rahmat Allah, khauf takut kepada sisa Allah. Dalam ibadah pun juga demikian. Kalau kita sholat, kita dua hal. Ada rasa roja, kita berharap pahala. Karena kita sholat ini berharap pahala. Apalagi kalau nggak kita harapkan pahalanya. Tapi ingat, kita harus benar melakukan sholat. Kalau enggak, ada azabnya Allah, takut. Sehingga sholat kita bisa benar. Ditambah lagi, lebih dari itu adalah cinta kepada Allah. Jadi nggak hanya cinta saja. Ada orang beribadah karena cinta saja. Ini bahaya. Kenapa kira-kira bahaya? Jadi dalilnya adalah saya cinta Allah, makanya saya ibadah. Cinta saja. Nggak pakai khauf, nggak pakai roja. Jadi nggak pakai berharap rahmatnya Allah, nggak pakai takut azab Allah. Maka akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ibadah semaunya. Yang penting saya cinta, pokoknya saya ibadah, nggak pandang salah atau benar, yang penting cinta. Padahal cinta ya asas, tapi harus diiringi dengan raja, berharap rahmatnya Allah, sehingga dia berusaha memperbaiki ibadahnya, kemudian takut akan azab Allah, sehingga dia betul-betul berusaha bagaimana ibadahnya tidak, yaitu menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Kemudian wa hadza min mughalatatin nafsi. Ini termasuk salah paham pada diri manusia. Tadi yang maksudnya tadi adalah dia hanya yaitu condong kepada ayat sebelah. Yaitu ayat-ayat tentang apa tadi? Rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Dia lupakan ayat-ayat tentang azab. Ya. Yang dia ingat innallaha ghafurur rahim. Ketika dia berdosa, lu kok berzina? Allah ghafurur rahim. Ya. Allah memiliki ampunan yang luas, melebihi langit dan bumi. Dia abaikan ayat-ayat azab, ancaman. Barang siapa berbuat zina demikian-demikian, dosanya begini-begini, dihukumannya begini-begini, dan seterusnya. Maka dia terus bergelimang dalam dosa. Fa inna 'azamatallahi ta'ala wa jalalahu fi qalbil 'abdi taqtadhi ta'zima hurumatih. Karena sesungguhnya pengagungan terhadap Allah dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam hati seorang hamba itu berkonsekuensi, yaitu menghormati keharaman-keharamannya Allah, batasan-batasan Allah. Jadi ini konsekuensi salah satu dari pengagungan dalam hati manusia kepada Allah, maka dia berusaha untuk menghormati aturan-aturan Allah. Makanya dalam sebuah ayat Allah mengatakan, surat Al-Hajj ayat 32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah
fa innaha min taqwal qulub. Yang demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu diantaranya adalah perkara-perkara yang menandakan adanya Islam, seperti sholat, puasa, ya, itu syiar. Syiar yang memang dijadikan syiar oleh Allah, pertanda ini Islam. Bukan yang buat-buat sendiri ya. Kalau orang kan banyak sekarang buat-buat sendiri. Pawai obor, katanya syiar Islam. Ada seperti itu. Padahal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dan Rasulullah tidak pernah memerintahkannya. Jadi maksudnya di sini adalah yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu syariat-syariat agama Islam. Yang dengannya diketahui ini Islam. Ya, dicontohkan oleh para ulama, yaitu syiar-syiar dalam ibadah haji, syiar-syiar dalam berpuasa, bahkan termasuk diantaranya adalah zakat. Ya, jadi zakat itu wajib, ikhwan. Jadi kalau bayar wajib itu tidak mengapa terang-terangan, tidak harus sembunyikan. Kecuali kalau dia takut mudarat karena kaya raya, kalau zakatnya terang-terangan nanti takut ada perampok, nah ini lain lagi. Tapi kalau orang itu zakat yang ditunaikan dan itu wajib bahkan rukun Islam, maka para ulama mengatakan tidak perlu disembunyikan. Tidak mengapa. Lalu terus nanti nggak ikhlas, tetap ikhlas insya Allah. Karena ini kewajiban. Justru ketika disembunyikan, orang lihat dia itu orang yang kaya raya, mereka suudzon, jangan-jangan belum bayar zakat. Jadi bedakan antara ibadah sunnah dengan ibadah wajib. Puasa, tidak perlu kita mengatakan bahwasanya saya tidak mau ngomong kalau saya puasa Ramadan. Orang semua berpuasa Ramadan, sehingga tidak perlu bersembunyi. Beda dengan puasa sunnah. Jangan diumumkan, jangan dibicarakan, jangan orang tidak nanya kemudian ngobrol, ngomong tentang dirinya puasa atau nyindir-nyindir. Tidak usah. Karena sebaik-baik yaitu ibadah sunnah adalah yang tersembunyi. Ya. Meskipun boleh-boleh saja dia ngomong kalau ada maslahatnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik sholat itu dilakukan di rumah kecuali fardu bagi laki-laki di masjid. Jadi sampai sholat sunnah pun kalau disuruh milih lebih baik mana, sholat sunnah itu di rumah. Ya, karena memang sunnah. Beda kalau sholat fardu bagi laki-laki di masjid. Karena itu syiar. Nah seandainya orang mengatakan tidak perlu ke masjid, terus gimana syiar Islam berupa sholat? Tidak kelihatan. Adzan termasuk syiar. Makanya Rasulullah menandai sebuah negeri itu negeri kaum muslimin itu dengan terdengar adzan. Sampai Rasul ketika mau menyerang suatu kaum yang sudah didakwai, kemudian tidak mau tunduk dan patuh, lalu diperangi, kemudian perjalanan menjelang sampai ke tempat tujuan, malam hari ditunggu oleh Rasulullah. Kita tunggu sampai waktu subuh. Kalau ternyata ada adzan, kita balik pulang. Tapi kalau nggak ada adzan, berarti mereka adalah orang-orang kafir, karena mereka tidak menampakkan syiar agama Islam. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika seorang itu mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu pertanda hatinya adalah hati yang bertakwa. Kemudian wa ta'dhimu hurumatihi yahulu bainahu wa bainadz-dzunub. Dan ketika seorang itu mengagungkan batasan-batasan Allah, ya, maka akan terbendung, akan terhijabi, terhalang dari perbuatan dosa. Hati ini satu, ikhwan. Kita punya hati ibarat gelas yang kosong. Gelas yang kosong. Kalau hati kita ini kita isi penghormatan kepada Allah, ketunduk dan patuhan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, diisi dengan iman, diisi dengan Islam, diisi dengan niat yang baik, diisi dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, diisi dengan ilmu-ilmu syar'i. Hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif, maka yang negatif tidak sempat masuk. Tapi kalau hati kita kosong, yang buruk-buruk, yang negatif segera masuk. Mudah, hati kita ini mudah menerima. Ya, demikian pula syubhat. Maka Islam mengajarkan kepada kita kalau syubhat itu ditolak, diabaikan, tinggalkan. Karena jangan-jangan yang syubhat itu hakikatnya bisa haram. Dan secara nggak sengaja atau kita tidak sadar itu adalah haram, lalu kita terima. Jadi kalau syubhat, abaikan. Nah, kaum muslimin
dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika seorang itu mengagungkan Allah dalam hatinya, ada pengagungan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, maka dia terhalang dari perbuatan dosa. Setiap kali mau berbuat dosa, dia ingat kepada Allah. Ya, makanya harus kita pelihara hati ini. Di antara meliharanya bagaimana? Seperti kita duduk di sini, ini memelihara hati. Jadi kalau kita duduk seperti ini ya, meskipun antum mungkin ngantuk-ngantuk dikit ya, atau gak ada yang ngantuk ya, kalau subuh biasanya, kalau kajian subuh banyak ngantuk. Tapi sekarang meskipun antum duduk di sini, ya, meskipun tidak paham, andai kan antum tidak paham, atau paham 20% saja, atau mungkin antum duduk di sini tapi hatinya kemana-mana, mikir ini, mikir itu, gitu loh. Tapi tetap duduk, jasadnya di sini, itu masih lebih baik daripada antum di luar ketemu teman ngobrol yang gak karuan, ya, ketemu orang-orang yang banyak berbuat dosa, menggunjing dan sebagainya. Ketika antum hadir di majelis, meskipun antum tidak ngapa-ngapain, hatinya mungkin di mana-mana, paling tidak jasad ini tidak berbuat dosa. Tangan tidak sempat berbuat dosa. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama, ini usaha mengagungkan Allah, hadir di majelis, duduk sebentar. Apalagi niatkan juga menuntut ilmu, apalagi niatkan juga untuk menunggu sholat berikutnya. Dicatat sholat antum semua ini. Sampai sholat berikutnya nanti. Maka paling tidak jasad kita tidak berbuat dosa, tidak sempat. Mata kita tidak melihat kemana-mana. Melihat apa yang dilihat di masjid. Telinga kita tidak sempat mendengarkan dangdutan di luar sana. Kan gitu. Jadi terpelihara. Dengan apa? Dengan mengondisikan hati agar tetap mengagungkan Allah. Di antara caranya adalah hadir majelis taklim. Kadang-kadang kita meremehkan dan tidak merasa besarnya pahala ketika kita duduk di majelis taklim, apalagi di masjid. Makanya taklim yang paling berkah itu di masjid. Paling berkah. Kenapa demikian? Itu tidak sama dengan taklim di rumah. Tidak sama dengan taklim di sekolah. Kenapa demikian? Pertama diantaranya adalah ada doanya para malaikat untuk orang-orang yang hadir di majelis taklim di dalam masjid. Para malaikat mendoakan ampunan kepada kita, mendoakan rahmat kepada kita. Yang berikutnya, langkah kita sejak berangkat tadi sampai ke masjid, kalau kita dari rumah wudhu, maka setiap langkah kita dihitung pahala, diangkat derajat, dihapus dosa setiap langkah. Jadi antum yang jalan kaki tadi mungkin langkahnya 1000 ya, 1000 langkah, berarti ditingkatkan 1000 derajat, kemudian dihapus 1000 dosa. Jadi semakin banyak langkah, semakin banyak ditinggikan derajat, dihapus dosa. Ya. Yang bagaimana yang rumahnya jauh naik mobil, tetap dapat, insya Allah. Innamal a'malu binniyat. Paling tidak apa? Paling tidak dia dari rumah melangkah ke kendaraannya. Turun di parkiran ke masjid tetap melangkah, insya Allah tetap dapat. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, maka orang-orang yang berusaha mengisi hatinya dengan Allah, ya, berusaha mengagungkan Allah di setiap kesempatan, bagaimanapun kondisinya, maka terhalang dari berbuat dosa. Makanya dijaga diantaranya dengan selain menuntut ilmu, yaitu selalu dekat dengan orang baik. Orang baik itu akan selalu mengingatkan kebaikan. Kalau orang buruk ngajak keburukan. Kalau bergaul dengan orang baik, ketika kita mau menyimpang diingatkan, sehingga kita tidak sempat menyimpang. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang buruk, nyimpang, ayo jalan. Ngajak ini, ayo ikut. Terus begitu. Kemudian, wal mutajarri'una ala ma'asihi ma qadarullaha haqqa qadrih. Ya. Dan terhalang dari berbuat dosa. Orang-orang yang berani-berani berbuat dosa, ini apapun dosanya. Yang berani melanggar, apalagi kalau terang-terangan ya. Jadi berbuat dosa terang-terangan. Menggunjing bangga. Bohong bangga. Sekarang banyak orang bohong bangga. Gimana itu? Melawak. Melawak itu kan bohong. Ya, kalau nggak bohong kalah saingan, nggak kira menang gitu loh. Yang apa namanya? Yang di TV-TV itu? Stand up ya, stand up itu isinya bohong semua, rata-rata ya, bohong. Jadi kalau nggak bohong, kalah dengan yang lain. Dan itu anehnya apa? Anehnya orang kagum gitu loh, dan dibayar mahal untuk bohong, untuk berbuat dosa.
Ya, dan ada orang-orang sebagian kaum muslim itu merasa terhibur dengan komedi yang bohong isinya, nggak ada hakikatnya. Ya, nggak ada hakikatnya. Cerita begini, oh kemarin saya ketemu fulan gini-gini, padahal nggak ada hakikatnya, bohong. Orang Islam ada yang terhibur dengan demikian. Nah, di sini dikatakan orang-orang yang berani melakukan perbuatan dosa, apapun bentuk dosanya, maka dia berarti tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Jadi kurang mengagungkan Allah, terkesan meremehkan Allah. Ya. Wa kaifa yuqaddiruhu haqqa qadrihi au yu'azzimuhu au yukabbiruhu wa yarju waqarahu wa yujilluhu min man yahunu alaihi amruhu wa nahyu. Bagaimana mungkin dia bisa mengagungkan Allah? Bagaimana mungkin dia memuliakan Allah? Dan dia berharap kemuliaannya. Dan dia bagaimana mungkin dia bisa mengagungkan Allah ketika seseorang itu yaitu menghinakan Allah Subhanahu wa taala, meremehkan perintah dan larangannya. Nah, ini sebuah isyarat ternyata orang yang meremehkan Allah itu, tidak mengagungkan Allah itu adalah orang yang menganggap remeh perintah larangan. Jadi antum sekarang mendengar ini perintah Allah, perintah Rasulullah, cuman begini saja. Cuman sunnah. Ya. Ini larangan Rasulullah, paling-paling makruh. Ini namanya meremehkan perintah larangan. Hati-hati. Maka itu pertanda bahwasanya tidak ada keagungan pada hati seseorang itu. Tapi kalau dalam hatinya ada keagungan Allah, dia mengagungkan Allah, dia akan merasa ini besar. Perintah Allah, oh iya perintah Allah ini. Allah yang mentakdirkan saya hidup. Allah yang memberi rezeki saya. Ya. Allah yang menjadikan alam semesta ini, memerintahkan saya demikian dan demikian, maka saya berusaha untuk melaksanakannya semampunya. Itu baru mengagungkan Allah. Tapi kalau orang yang meremehkan Allah, mendengar larangan ya biasa, mendengar perintah ya biasa, diabaikan, baik laki maupun perempuan, nggak takut gitu. Ketika mendengar, nggak boleh majelis ghibah itu nggak boleh menggunjing. Tidak boleh loh ya. Karena itu haram, bahkan itu dosa besar, sepakat para ulama. Termasuk bohong tadi, dosa besar. Menggunjing, kemudian adu domba, berdusta, ini semuanya dosa besar. Tapi terus saja menggunjing. Ya, dinikmati. Setelah arisan menggunjing, arisannya 10 menit, menggunjingnya 1 jam misalnya. Maka saat itu ketika orang senang dengan bergunjing, ya, padahal dia mampu untuk melarang tapi dia biarkan, bahkan dia larut di dalamnya, maka saat itu pengagungan Allah tidak ada dalam hatinya. Dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah sambil lalu saja ini larangan. Enggak penting. Enggak ada efeknya. Ya. Taib. Kemudian ikhwan fillah, a'azzakumullah. Hadza min amhalil muhali wa abyanil batil. Ini termasuk sesuatu yang paling mustahil dan yang paling batil. Jadi perkataan seorang tidak apa-apa berbuat dosa, yang penting Allah maha kasih sayang dan maha memberi ampunan. Ini perkataan yang paling batil dan paling mustahil. Ya. Wa kafa bil 'asi 'uqubatan an yadhmahilla min qalbihi ta'dhimullahi jalla jalaluhu wa ta'dhimu hurumatihi wa yahuna 'alaihi haqquh. Maka cukuplah orang yang berdosa itu mendapatkan hukuman. Jadi pendosa itu kalau nggak segera bertaubat, kita ngomongnya di sini yang nggak mau taubat, yang taubat alhamdulillah nggak masuk dalam bab ini. Karena semua orang itu pasti berdosa. Tapi ada lagi modelnya orang itu taubat tapi tidak nasuha, taubat lisan, astagfirullah, tapi terus melakukan perbuatan dosa. Ketika menggunjing, fulan begini, astagfirullah, tapi terus, oh iya, tapi begini, astagfirullah, gunjing terus lagi. Ini tidak nasuha namanya. Karena taubatan nasuha itu cirinya adalah dia tidak akan mengulangi lagi dan berhenti. Itu taubatan nasuha. Tapi kalau sekedar, oh iya, astagfirullah, dilanjutkan, ini belum taubat. Ada lagi orang mengatakan, kalau dosa iringi istighfar, silakan dosa lagi, istighfar lagi. Ya tidak begitu juga. Ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau dia menyengaja seperti itu berarti dia ada niatan untuk berbuat dosa. Padahal termasuk syaratnya
Taubatan nasuha itu adalah bertekad tidak akan melakukan lagi, tidak mengulangi lagi. Ya, taib. Dan para ulama juga mengatakan menyesal, di antara bentuk menyesali dosa, ini taubat yang benar, itu adalah memutus segala jalan untuk jatuh kepada perbuatan dosa itu lagi, diputus, dihapus. Ya, misalnya kita ini berbuat dosa, karena ada teman, nomornya ini. Ketika ketika taubat, hapus nomor itu sehingga tidak ada kemungkinan untuk dihubungi lagi. Karena biasanya dia menghubungi untuk berbuat dosa. Makanya banyak orang yang bertobat lalu larut lagi, entah itu narkoba, entah itu ini. Itu biasanya nomor kontak orang-orang yang merusak itu nggak dihapus, masih basa-basi, masih kemudian halu-halu atau bagaimana itu, sehingga kadang-kadang didatangi lagi, ditawarin lagi, akhirnya larut lagi sampai terulang sekian kali. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min ba'dhi 'uqubati hadza, dan di antara bentuk hukuman pendosa. Kalau tadi hatinya akan mencegah dirinya untuk berbuat taat, sulit untuk taat kepada Allah. Jadi kalau kita merasa kok sulit ya melakukan ketaatan, berarti ada dosa dalam hati kita. Itu menghalangi. Kadang-kadang mungkin antum merasakan kok nikmat ya melakukan ketaatan, kok nikmat ya membaca Al-Quran. Pernah nggak kira-kira? Merasakan nyaman, nikmat membaca Al-Quran, pernah nggak? Kalau nggak pernah, naudzubillah min dzalik. Sesekali lah mungkin pernah. Berarti saat itu iman lagi naik. Dalam hati kita ini ada pengagungan kepada Allah, sehingga ketaatan mudah. Nah, itu biasanya terjadi ketika Ramadan. Ya, apalagi 10 terakhir. Jauh dari kemaksiatan, dekat kawan-kawan yang baik, sehingga mudah ketaatan, mudah mengucapkan kebaikan, bahkan ringan tangan untuk sedekah. Ini luar biasa. Nah, itu sebagai gambaran bahwasanya hati ini perlu dirawat. Jangan sampai kemudian kotor. Di antara merawatnya, dekat dengan orang baik. Kemudian beliau mengatakan, an yarfa'allahu mahabatahu min qulubil khalqi wa yahuna alaihim wa yastakhifuna bihi kama hana alaihi amru wastakhaffa bihi. Di antara hukuman Allah terhadap pendosa, orang-orang yang meremehkan Allah tadi, sulit untuk taat dan patuh kepada Allah, adalah Allah mengangkat rasa takut manusia dari hati mereka kepada orang ini. Jadi kalau antum ini, kalau kita ini senang berbuat dosa, bagaimana kondisi orang-orang sekitar kita? Menghormati nggak kira-kira? Kita ini jadi pendosa, tukang bohong, tukang gunjing, utang nggak bayar, ya, utangnya rajin tapi bayarnya enggak. Suka fitnah, menyebar-nyebar kabar-kabar yang nggak jelas. Kira-kira orang senang nggak? Orang akan menghindari, nggak mau. Hati-hati orang itu, bohong terus itu, ya, kherot. Ya, orang ini hati-hati lisannya tajam. Hati-hati orang ini kalau suka berkata pedas dan semisalnya. Orang nggak senang. Nah, ternyata itu adalah hukuman Allah. Tatkala seorang hamba itu, ya, tidak mau taat dan patuh kepada Allah, hatinya tidak diisi dengan Allah, tidak mau mengagungkan Allah, tidak mau taat dan patuh kepada Allah, maka manusia pun juga akhirnya meremehkan dia, tidak hormat kepada dia, menganggap orang tersebut orang yang tidak ada harganya. Tapi para ulama memberikan catatan, ini apabila kondisi masyarakatnya masih istiqomah. Kadang-kadang masyarakatnya sudah rusak, dibalik, pendosa malah dihormati. Kadang-kadang begitu, karena fulusnya mungkin, ya, karena mereka mendapatkan naungan dari pendosa. Kadang-kadang begitu. Tapi di sini maksudnya adalah ketika kondisi masyarakat masih lurus, maka mereka akan membenci yang namanya pendosa, meremehkan yang namanya pendosa, tidak menggubris pendosa. Seperti itu kondisinya. Mungkin kita saja ya, di tempat kita ada seorang yang terkenal bohongnya luar biasa. Misalnya, hanya bohong saja. Kita akan mengatakan, oh si fulan itu loh tukang bohong. Oh, tidak pernah benar itu kalau cerita. Akan begitu. Tidak dianggap. Nah, ternyata di sini dikatakan orang-orang pun akhirnya meremehkan dia sebagaimana dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'ala qadri mahabbatihil 'abdi lillah yuhibbuhun nas. Maka
sebagaimana besarnya cinta hamba kepada Allah, maka demikian besarlah cintanya masyarakat kepada dia. Ini rumus dalam agama kita ini. Jadi semakin besar kita itu cinta kepada Allah, semakin kita ini taat dan patuh kepada Allah, maka saat itu masyarakat kepada kita semakin cinta kepada kita. Tidak usah dicari, tidak usah diminta. Ya. Jadi tidak usah kita ini berusaha membujuk mereka, ayo cinta saya, ayo ridhoi saya, tidak perlu. Dengan harta tidak selesai-selesai. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, tidak cukup harta dibagi kepada masyarakat untuk cinta kepada kita, tidak cukup. Tapi apa yang bisa melunakkan hati mereka? Dengan akhlakul karimah, kedermawanan, murah senyum, rajin membantu mereka yang kesusahan, ya, berkata lemah lembut. Orang kan suka, meskipun kita tidak meminta. Tapi kalau kita kasar, ya, kita semena-mena, apalagi kita berdosa, bohongi mereka dan seterusnya, dari mana mereka cinta kepada kita? Tidak ada. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa ala qadri ta'zimihillahi wa hurmatihi yu'azzimun nasu hurmatihi. Dan sebesar bagaimanapun seseorang itu mengagungkan Allah dan batasannya Allah, ketika diagungkan, maka saat itu manusia pun juga menghormati dia. Jadi kalau kita ini menghormati Allah, maka Allah menjadikan manusia itu hormat kepada kita, dengan catatan kondisi masyarakat masih lurus. Ya, karena ada di suatu kampung rata-rata orang itu misalnya penjudi, maka mereka tidak akan rela kepada orang yang lurus, yang tidak mau judi, kan gitu. Bicara kita adalah di suatu komunitas atau masyarakat yang masih lurus, maka mereka akan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka akan senang kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, dan seperti ini kondisinya masih kita jumpai. Masih banyak kita jumpai masyarakat yang masih lurus kemudian suka dengan kebaikan dan suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini kita syukuri. Tapi suatu ketika ada di tempat-tempat tertentu, ada orang lurus malah dibenci. Ya, ada orang ngajak kebaikan malah disingkirkan. Itu ada demikian. Sekali lagi bicara kita adalah di masyarakat yang masih lurus, mengerti mana benar, mana salah, mana taat, mana maksiat. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa kaifa yantahiku 'abdun hurumatillah wa yatma'u an la yantahikan nasu hurumati. Mana mungkin, kata beliau, seorang hamba menerjang batasan-batasan Allah dilanggar, ya. Perintah Allah diabaikan, ditinggalkan, larangan Allah dikerjakan. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini kemudian dia berharap manusia tidak menerjang kehormatannya? Tidak mungkin. Jadi kalau kita menerjang larangan Allah, pasti masyarakat menerjang kehormatan kita. Pasti. Gampangannya begini, kita suka menggunjing orang lain, lalu kemudian kita tidak mau digunjing, ya tidak mungkin, mustahil. Ya. Kemudian, am kaifa yahunu alaihi haqqullahi wa la yuhawwinuhu Allahu 'alan nas. Bagaimana mungkin orang itu yang hak Allah itu diabaikan, ya, enggak dianggap haknya Allah. Lalu dia ingin apa? Dia ingin manusia enggak mengabaikan dia. Hak-hak dia terpenuhi semua, ya tidak mungkin. Ketika dia mengabaikan hak Allah, Allah jadikan manusia pun mengabaikan hak dia. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perilakunya. Jadi ketika dia mengabaikan Allah, Allah jadikan manusia mengabaikan dia. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, am kaifa yastakhifu bima'asillah wa la yastakhifu bihin nas. Bagaimana mungkin juga, dan ini tidak mungkin, ada orang yang meremehkan, yaitu berbagai macam dosa dan kemaksiatan kepada Allah, lalu kemudian manusia tidak meremehkan dia, pasti dilanggar sesuai dengan perbuatan dia. Ya. Kemudian waqad asyara subhanahu ila hadza fi kitabih 'inda dzikri 'uqubati dzunub. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal ini dalam kitabnya tatkala menceritakan tentang hukuman-hukuman dosa, wa annahu arkasa arbabaha bima kasabu, dan Allah menutup pelaku-pelakunya dengan apa yang mereka lakukan, wa ghatta 'ala qulubihim, Allah menutup hati mereka. Ini hukuman. Jadi ketika mereka berbuat dosa, tidak mau tobat terus-menerus, Allah tutup hatinya.
fataba'a 'alaiha bidzunubihim, Allah pun cap hatinya. Ada yang mengatakan stempel, ditutup ya, atau bahasa yang lain disegel hatinya itu karena dosa yang banyak. Wa annahu nasiyahum kama nasu, dan akhirnya Allah pun melupakan mereka sebagaimana mereka lupa kepada Allah. Wa ahanahum kama ahanu dinahu, dan Allah menghinakan mereka sebagaimana mereka menghinakan agamanya Allah. Wa dhayya'ahum kama dhayya'u amrahu, dan Allah akhirnya menyanyiakan mereka sebagaimana mereka telah menyanyiakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah adzan dan kita tambahkan sedikit setelah adzan insyaallah. Allahu a'lam. Fadhal, adzan dulu. Kita sambung kembali. Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan di poin terakhir atau di alinea terakhir. Waliyadza qala ta'ala fi ayati sujudil makhluqat. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat tentang sujudnya para malaikat. Ayat ini agak panjang. Intinya adalah semua sujud kepada Allah, taat dan patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah. Apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, Allah mengatakan alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyams, kemudian matahari, wal qamar, apa al qamar? Bulan, wan nujum, bintang-bintang, wal jibal, gunung-gunung, wasyajar, pohon-pohon, wad dawab, binatang-binatang, wa katsirun minan nas, dan banyak dari manusia. Artinya apa? Mereka tunduk dan patuh menghinakan diri. Banyak. Tapi wa katsirun alaihil adzab. Nah, ini pasangannya. Banyak manusia tunduk patuh kepada Allah, tapi banyak pula yang kena azab karena tidak tunduk patuh kepada Allah. Lalu Allah melanjutkan di sini, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa saja yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa membuat dia mulia. Ini kebalikan dari perkataan wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan Allah, tidak ada satupun yang bisa memberi dia petunjuk. Tidak bisa dimuliakan. Di sini wa man yuhinillah famalahu min wa may yuhinillah, kata Allah Subhanahu wa taala, famalahu min mukrim. Siapa yang
dihinakan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang memuliakan. May yahdillahu fala mudhillalah. Kebalikannya, siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Jadi kalau kita ini ya, hati kita ini berbolak-balik. Tapi kadang-kadang karena hati kita kuat, diombang-ambing ke sana kemari tetap tidak berubah. Makanya kita harus rawat. Ada orang yang sudah belajar, sudah berusaha, tapi kemudian goyah. Hanya karena apa? Berteman baik dengan orang yang tidak seakidah. Berbalik kadang-kadang. Ya. Nah, berarti Allah ingin sesatkan dia. Tapi kalau Allah menghendaki dia tidak tersesat, tidak ada satu yang bisa menyesatkan. Nah, di sini ikhwan fillah azakumullah, beliau mengatakan falamma hana alaihimus sujud lahu wastakhafu bihi walam yaf'alu ahanahumullah. Maka tatkala hina atas mereka sujud kepada Allah, ya, wastakhafu, dan mereka meremehkan sujud kepada Allah, dan mereka tidak melakukan sujud. Maksudnya di sini tidak hanya sujud ya. Kalau zahirnya ayat hanya sujud memang. Tapi di sini ketundukan kepada Allah itu tidak dilakukan, maka Allah akan menghinakan. Jadi gini, sujud itu kan menghinakan diri kita. Kalau sujud kita menghinakan diri, tapi kepada siapa? Allah. Kita letakkan anggota badan yang paling kita muliakan setiap hari di tempat yang biasa kita hina, kita injek-injek. Ya. Ini namanya menghinakan diri. Dan ini hanya berhak kepada siapa? Allah. Yang menciptakan kita. Ya. Nah, kalau sujud kepada selain Allah, maka ini kebalikan daripada tauhid, syirik. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang bisa memuliakan dia. Ini isyarat kepada orang-orang musyrik dahulu yang tidak mau sujud kepada Allah, sujud kepada selain Allah, dihinakan oleh Allah. Meskipun apa? Meskipun dihormati oleh manusia. Karena dulu orang-orang kafir Quraisy itu ada yang nggak mau sujud kepada Allah, sujud kepada sonam, Lata, Uzza, Manata dan lain sebagainya, dan dimuliakan oleh kalangan mereka. Nah, ini sebagai jawaban ketika kita katakan tadi, orang yang mengagungkan Allah maka pasti akan diagungkan manusia. Tadi kita katakan demikian. Loh, kenyataannya dahulu ada, mungkin sekarang juga ada orang yang menghinakan Allah tapi kok dimuliakan manusia. Jawabannya di sini. Apa itu? Hakikat daripada hinanya manusia, ya, hinanya manusia itu ketika Allah hinakan dengan kemaksiatan dan dosa, meskipun manusia memuliakan dia. Hukum asalnya orang yang menghinakan Allah dihinakan manusia, tapi kadang-kadang dihormati oleh manusia, tetap itu adalah bentuk kehinaan dia, karena dia tidak taat dan patuh kepada Allah. Seperti siapa? Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan lain sebagainya. Mereka dihormati oleh kalangan mereka, tapi itulah bentuk daripada penghinaan Allah Subhanahu. Ketika apa? Ketika tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah. Itulah kehinaan yang sesungguhnya. Dan akhirnya kita lihat bagaimana kisah-kisah tersebut akhirnya dikenang kebaikan bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal, tapi musuhnya Rasulullah SAW. Ya, itulah penghinaan. Jadi mungkin saat itu dia dimuliakan oleh masyarakatnya, tapi ujung-ujungnya bagaimana? Wal aqibatu lil muttaqin. Ujung kebaikannya adalah milik orang-orang yang bertakwa. Lihat bagaimana para nabi, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ketika mendapatkan musuh yang sangat kuat, teraniaya, terzolimi, bagaimana ujungnya? Yang teringat kebaikan siapa? Yang diingat kebaikannya para nabi, para rasul. Padahal kisah-kisah mereka itu luar biasa kezalimannya. Dikenal saat itu, bahkan banyak pengikutnya, dihormati. Tapi ujung-ujungnya kembali lagi, akhirnya mereka dihinakan oleh manusia. Tercatat dalam sejarah, mereka adalah orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin lebih jauh lagi, kita beranjak kepada para imam kita misalnya. Contohnya siapa? Contohnya adalah Imam Ahmad rahimahullah. Mungkin antum pernah dengar di antara musuh dia, ya, yang sangat terkenal adalah Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat ini musuhnya Imam Ahmad. Dalam hal apa? Dalam hal keyakinan.
Ibnu Abi Duat ini kerjasama dengan penguasanya Imam Ahmad saat itu, ya. Jadi dikompori, dipanas-panasi supaya apa? Supaya Imam Ahmad ini dijebloskan ke dalam penjara. Karena hanya mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Ini kan benar. Tapi Ibnu Abi Duat mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Dan penguasa saat itu sama dengan Ibnu Abi Duat. Akhirnya apa? Akhirnya ditangkaplah Imam Ahmad, dipenjara, bahkan disiksa. Tapi subhanallah, yang lain tidak kuat mempertahankan keyakinan ini, dia mempertahankan keyakinan ini. Saat itu disebut bahwasanya yang menang adalah Ibnu Abi Duat, menang dengan Imam Ahmad karena buktinya dipenjara Imam Ahmad. Tapi lihat sekarang, yang terkenang kebaikannya adalah seorang imam yang berusaha mempertahankan akidahnya dengan baik. Ibnu Abi Duat dikenal musuhnya Imam Ahmad. Begitu. Kalau orang menyebut dia musuhnya Imam Ahmad. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ini contoh yang kedua. Imam Abu Hanifah ini pernah dipenjara oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Apa alasannya? Karena Abu Ja'far Al-Mansur ini pemimpin saat itu, dia berkeinginan supaya Imam Abu Hanifah menjadi qadhi. Jabatan tinggi, luar biasa, gajinya besar. Tugasnya menghukumi ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, gitu aja. Gajinya besar. Tapi apa? Tapi Imam Abu Hanifah menolak. Ya alasannya dia pertimbangkan karena dia berkhidmat pada ilmu lebih manfaat, ya. Belajar agama, mengajarkannya ini lebih besar manfaatnya daripada kemudian jadi qadhi, hakim besar, ya, tertinggi, kemudian hanya ngurusi persisian orang, kamu benar, kamu salah, begitu aja. Bayaran tinggi. Maka dia menolak. Akhirnya apa? Dianggap tidak patuh kepada sang raja, lalu dipenjara. Lama sekali penjaranya. Kemudian setelah selesai masanya, yang teringat siapa? Yang teringat adalah kebaikannya Abu Hanifah dan kezalimannya sang raja akhirnya sampai hari ini. Ya. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah, bahkan Abu Ja'far Al-Mansur ini pernah memenjarakan Imam Malik. Jadi berkuasa lama dia ini. Yang namanya berkuasa lama, pastilah banyak yang menghormati. Ketika Imam Malik muncul, ya, Imam Malik memang ahli berfatwa. Lalu di antara fatwanya adalah la talaqa fi ighlaq. Tidak jatuh talak kalau orang itu akalnya tertutup. Contohnya apa? Marah berlebihan sampai tidak bisa ngontrol, lalu terucap kata talak, ini nggak jatuh. Ini fatwanya Imam Malik. Dan itu selaras dengan hadis, memang demikian hadisnya. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur ini nggak terima. Akhirnya apa? Akhirnya dicambuk. Jadi seorang imam dicambuk oleh Abu Ja'far. Orang-orang dahulu menghormati Abu Ja'far, dianggap tegas, dianggap menghukum sesuai dengan kebenaran dan lain sebagainya. Tapi kemudian terbongkar akhirnya. Oh, ternyata fatwanya Imam Malik ini benar. Ada hadis yang mengatakan demikian. Akhirnya apa? Akhirnya yang tersiar sampai hari ini adalah kebenaran Imam Malik dalam fatwanya la talaqa fi ighlaq. Jadi intinya ikhwan fillah azakumullah, terserah orang mau menghinakan orang lain atau memuliakan, yang penting dia taat dan patuh kepada Allah, maka berarti itu kemuliaan dari Allah. Terserah apakah dihinakan atau dimuliakan oleh manusia. Tapi ketika kondisi manusia masih lurus, orang yang patuh dan taat kepada Allah pasti akan dimuliakan oleh manusia. Allahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.